Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah
Allahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, di tempat yang mulia. Insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dari mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar, sebaik-baiknya. Hanya dua kalimat iman dan takwa itu apabila diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati sampai akhir hayatnya, insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat terkirim salam semoga Allah curahkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau dan insya Allah senantiasa bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan ada sebuah hadis yang sangat mulia, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Apabila umat Islam mengamalkan hadis ini, insya Allah menjadi umat yang baik. Apabila satu keluarga mengamalkan hadis ini, insya Allah menjadi keluarga yang soleh dan salihah. Dan apabila pribadi-pribadi muslim mengamalkan hadis ini, insya Allah menjadi pribadi yang lahir dalam keadaan baik dan soleh dan salihah. Hadis ini adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man yassara an muksirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah.
wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini hadis ini amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya luar biasa dahsyat. Oleh karena itu jangan sampai kita lewatkan. Kapan lagi kalau kita sekarang kita mengamalkan amalan-amalan yang ringan tetapi mendapat pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang amat dahsyat sekali pada hari kiamat nanti. Man yassara man nafasa an mu'minin, barang siapa yang meringankan, menghilangkan kesulitan-kesulitan orang mukmin, kurbatan min korbi dunia, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Artinya bahwa satu kesulitan dari saudara kita, kerabat kita, tetangga kita bisa menghilangkan kesulitan itu, artinya kita memberikan keringanan. Orang-orang yang mengalami kesulitan kemudian karena bantuan kita maka kesulitan itu akan hilang. Kita di dunia setiap orang pasti mengalami kesulitan. Baik, kita semuanya kesulitan itu mungkin ada yang sebentar, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang panjang, ada yang pendek, dan terusnya. Tapi kesulitan-kesulitan di dunia itu dibandingkan dengan kesulitan nanti di akhirat belum seberapa. Kalau kita bandingkan, karena kesulitan di akhirat nanti pada hari kiamat belum pernah terlihat, belum pernah mendengarkan, belum pernah terlintas dalam hati seperti apa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bil qalbin basar. Keadaan akhirat nanti pada hari kiamat, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah terlintas sedikit pun. Oleh karena itu, apabila kita melakukan kesulitan menolong saudara, sesama manusia, sesama muslim, dengan kesulitan itu berbagai macam, mungkin ekonomi di dalam rumah tangga itu mungkin ekonominya sangat sulit sekali, atau mungkin kesehatan, dan terusnya banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kita umat manusia di alam dunia ini. Tapi apabila kita bisa mampu memberikan keringanan dan menghilangkan kesulitan itu yang dirasakan oleh keluarga kita, saudara kita, maka kita akan mendapat balasan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama dengan nasihat. Ada seseorang misalnya dia curhat, ada kesulitan yang dialami, apakah sakit, apakah kesulitan mencari pekerjaan, dan terusnya. Kemudian kita bisa memberikan nasihat. Kalau misalnya orang itu sakit, kita berikan nasihat. Dulu saudara saya sakitnya sama dengan bapak, kemudian berobat dengan ini, herbal misalnya, yang umum biasanya madu, habatus soda, air jam-jam, insya Allah sembuh. Nasihat, tidak bisa memberikan apa-apa, tidak memberikan obat karena kita bukan dokter, tapi nasihat dari kita itu mereka lakukan. Carikan apa yang kita sampaikan, dengan izin Allah mereka sembuh. Adalah menghilangkan kesulitan, satu kesulitan, atau mungkin dengan materi apapun yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, sehingga kesulitan itu akan hilang daripadanya. Insya Allah kita akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengalami kesulitan yang luar biasa pada hari kiamat nanti.
apapun kesulitan kita, insya Allah akan diberikan bantuan oleh Allah, akan diringankan oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, kepada orang yang mengalami kesulitan, misalnya sedang ekonomi jatuh, dia kesulitan untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun mengalami kesulitan yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak sadar pada orang-orang yang terdekat dengan kita, ternyata mereka mengalami kesulitan tetapi tidak setahu dengan kita. Nah, kemudian kita bisa membantu, meringankan itu, memudahkan itu. Misalnya satu contoh, misalnya ada saudara kita, tetangga, kerabat, kawan kita telah meminjam uang misalnya kepada kita, taruhlah uang itu pinjam 1 juta dengan janji 1 bulan akan dikembalikan, tetapi pada saatnya dia belum bisa mengembalikan karena keadaan. Maka ada 3 cara. Yang pertama adalah sunnah wajib, artinya apabila saudara kita memang belum mampu memberikan atau membayar pada saat yang ditentukan, maka kita wajib untuk memberikan tenggang waktu, fanadiratun ila maisarah, undur waktunya. Udah kalau begitu sebulan yang akan datang. Atau yang kedua, kita berikan keringanan, misalnya kalau memang keadaan yang tidak memungkinkan, boleh 50% saja. Yang 50% aku perbantukan pada Anda. Itu juga sebuah keringanan dan itu sunnah. Atau lebih mulia lagi, karena memang sebenarnya orang itu tidak mampu, ya udah kalau gitu saya ikhlaskan, tidak usah dikembalikan. Luar biasa. Kalau kita bisa membantu orang berapapun nilainya itu, kemudian orang itu merasa terbantu, terbebaskan dari kesulitan yang dialami, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Ada sebuah kisah hamba Allah meninggal dunia. Setelah ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apa kebaikan yang kamu bawa? Kata hamba Allah itu, ya Rabb, aku tidak punya kebaikan sama sekali. Dosa-dosaku luar biasa banyaknya. Hanya satu kebaikanku. Apa itu? Ketika aku di dunia, aku pernah menjadi orang kaya. Kemudian karyawanku pinjam uang kepada saya. Kemudian karena dia memang tidak mampu, maka pinjaman utang itu aku bebaskan. Apa kata Allah? Baik, karena kamu telah membebaskan saudaramu dari kesulitan itu, maka aku bebaskan kamu dan dosa-dosa kamu aku ampuni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kelihatannya di dunia ini sepele, kecil, tapi kalau kita niatkan karena semata-mata mengharap ridho Allah, maka besar artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi saya sampaikan bahwa amalan yang ringan tetapi mendapat balasan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, man satara musliman satallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyimpan rahasia, menyimpan aib saudaranya sesama muslim, kemudian di dunia ini betul-betul kita sembunyikan,
bukan kita siarkan, kita viralkan, tidak seperti itu, tapi kita rahasia itu kita simpan sebaik-baiknya, tidak akan kita sampaikan pada siapapun, maka Allah akan menutupi rahasia-rahasia kita, baik itu rahasia di dunia maupun rahasia di akhirat nanti. Karena kita semua yang duduk di sini semuanya punya rahasia, semuanya punya aib. Maka bersyukurlah kepada Allah, aib kita ditutupi oleh Allah, rahasia kita yang tidak boleh diketahui oleh orang lain ditutupi sama Allah. Seandainya rahasia kita, aib kita dibuka oleh Allah, betapa malunya luar biasa. Bersyukurlah kepada Allah. Maka jangan sampai kita memviralkan, menyiar-nyiarkan aib-aib orang lain. Introspeksi diri pada masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ini ada kisah fakta. Ada seorang imam maktubah, imam rawatib di suatu masjid. Suatu ketika sang imam itu terlambat datang, sehingga menjadi makmum masbuk. Dan yang menjadi imam itu adalah salah satu dari jamaah yang memang awam, karena tidak ada lagi. Rupanya si imam yang masih awam itu baca suratnya salah, ayatnya salah. Dibetulkan sama imam yang masbuk tadi, masih salah lagi. Dibetulkan lagi, masih salah lagi. Dibetulkan lagi, masih salah lagi. Ini kadang-kadang yang jadi makmum gampang menyalahkan. Jadi imam itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu maka si imam tadi rupanya kesel barangkali, mufaraqah, memisahkan diri, sambil dalam hati marah-marah. Kemudian mufaraqah dia pulang duluan. Kemudian sambil tertawa-tertawa menyiar-nyiarkan cerita-cerita kepada tetangga kanan kiri. Itu imam gak becus, dibenerin salah lagi. Itu kan aib itu, kenapa disia-siakan? Kemudian qadarullah, sebulan kemudian imam rawatib menjadi imam sebagaimana biasa. Allah akan memperlihatkan balasan. Kalian dulu memalu-malukan atau menyiar-nyiarkan rahasia orang lain, sekarang aku perlihatkan. Dan si imam itu membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu semua kan hafal. Ya ibaratnya seperti kacang goreng lah kira-kira itu. Salah, baca Fatihah salah, dibetulin salah, betul lagi salah. Itu adalah kehendak Allah. Allah membayar cash ketika di dunia. Maka hadis tadi tidak salah. Man satara musliman fid dunya satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup rahasia saudaranya di dunia, maka dia ditutupi oleh Allah rahasia di dunia dan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sekarang ini dengan medsos, HP yang kita pegang, kalau kita tidak hati-hati, bisa mencelakakan orang lain. Oleh karena itu kita harus cerdas. Jangan sampai kita mudah share begitu saja. Tapi itu bahaya, rahasia orang lain. Tapi heran, banyak orang yang menceritakan aib orang lain, aibnya sendiri terbuka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hanya orang mukmin saja insya Allah dia akan lebih hati-hati. Kalau kita menerima berita itu, bukan kita share kepada orang lain, tapi kita hapus, kita delete.
Semoga kita selamat dari hal-hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tolong menolong itu boleh, tapi tidak semua. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menginspirasi kita, bisa mengetuk hati kita untuk senantiasa menyimpan rahasia orang lain, senantiasa meringankan beban orang lain, senantiasa membantu orang lain. Sekecil apapun bantuan kita kepada orang lain itu dengan niat semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersihkan hati kita, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman dan Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'asuna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmidh dhalimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa'a warzuqna tibaa'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'muru la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.